Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam ngarip, salam pecinta kebun durian, rekan-rekan dimanapun rekan-rekan berada. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan lahir dan batin, serta diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Pagi hari ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang menanyakan melalui kolom komentar maupun japri ke admin. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi kami akan seleksi satu persatu. Apa yang kami bisa jawab, insya Allah kami jawab. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang akan merintis kegiatan berternak domba, kambing maupun sapi. Silahkan tonton, simak sampai selesai. Apabila konten kami ini kurang bermanfaat, silahkan di skip. Baik, kami akan menjawab pertanyaan menanyakan kepada kami terkait apa itu Kang, terkait F1, F2, F3, F4 dan F5. Ada yang menanyakan seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan jawaban kami memuaskan bagi rekan-rekan yang menanyakan. Terkait F1, F2 itu istilah di peternakan yang saya ketahui maupun yang saya pahami, itu adalah silsilah atau keturunan peternakan. Contohnya F1 itu maupun jenisnya dorper, awasi ataupun kambing bur, itu jenis-jenisnya. Kalau F1, F2 itu silsilah. Kami ambil contoh karena yang di sini adanya adalah jenis Garut, dorper dan domba priangan atau domba sayur. Kami ambil sampel contohnya domba dorper seperti ini, biar rekan-rekan lebih paham. Ini adalah jenis dorper full blood. Nah, yang dinamakan F1 itu kita dikawinkan antara domba lokal, contohnya domba Garut, dikawinkan dengan domba dorper pejantan. Nanti setelah lahiran itu dinamakan F1. Jadi gennya ya mungkin kurang lebih 30% untuk gen dorpernya yang dikawinkan dengan domba Garut. Nah, seperti ini. Sampai di situ mungkin rekan-rekan bisa paham. Untuk dinamakan F2, jadi lahiran yang dari domba Garut dikawinkan dengan
domba dorper itu namanya F1. Nah, F1 itu dikawinkan kembali dengan domba dorper purbat. F1 nya itu dikawinkan setelah masuk birahi, dikawinkan kembali dengan dorper purbat. Nah, singkat cerita, setelah melahirkan itu dinamakannya domba F2. Dari F2 tumbuh besar sehingga memasuki birahi atau memasuki waktunya untuk kawin, dikawinkan kembali yang F2 itu dengan jenis dorper full blood pejantannya. Nah, dari situ F2 itu nanti akan melahirkan F3 dan seterusnya. Seperti itu rekan-rekan. Nah, kalau nyampe F5, F4 itu gennya hampir 100% mengikuti seperti domba full blood. Cuma untuk silsilahnya seperti yang disebutkan tadi, jadi harus mengikuti tahap demi tahap kalau mau mencapai full blood. Kalau lahir di Indonesia mungkin namanya F5. Seperti itu yang menanyakan terkait F1, F2, F3 maupun F4 sampai F5. Kalau F5 cenderung hampir mirip dengan jenis full blood seperti ini nantinya. Cuman berproses sangat panjang karena berprosesnya harus mengawinkan dulu, kawin silang antara domba lokal dengan domba full blood dorper. Seperti itu rekan-rekan terkait penjelasan apa yang dinamakan F1, F2 dan seterusnya. Itu istilahnya kalau di peternakan namanya silsilah atau keturunan domba itu sendiri. Nah, ini situasi yang berada di kandang kami. Kang Dat lagi memberikan makan siang ya Kang Dat. Ini makan siang, waktunya makan siang. Sedang merumput. Untuk domba-dombanya lagi fokus makan tuh. Alhamdulillah ya Kang Dat, lahapnya. Nah, ini contohnya bagi rekan-rekan yang menanyakan terkait apa itu namanya F1 itu. Ini kawin silangan dengan dorper. Ini F1. Barangkali rekan-rekan minat. Jadi keunggulan dorper itu satu, buat badannya bagus ya, tahan penyakit, terus makannya juga lahap. Rumput dimakan. Itu kata Kang Dat. Jadi apapun jenis rumputnya ya pasti diserang terus. Selagi di balung pakan ada, langsung dimakan. Ini menular ke F1 nya nih. Ini dulu dikawinkan dengan domba lokal ya. Nah, lihat dari kepalanya itu kelihatan. Nah, seperti ini dinamakannya F1. Nah, kalau nanti yang rekan-rekan bertanya, kalau betina nanti dikawinkan dengan dorper full blood, nanti ketika keluar lahirannya itu namanya F2 dan seterusnya sampai F5. Kalau namanya F5 itu mirip-mirip dengan full blood, jadi udah
gennya itu 100% menular ke lokalnya itu sendiri. Jadi seperti itu rekan-rekan. Dan pengen puas nih pertanyaannya, silahkan ya berkunjung, main, kita bercerita, berbagi ilmu bagaimana penanganan domba yang ada di kami. Mungkin seperti ini kondisinya ya, kalau sama keluarga juga berkunjung ke kandang kami kayaknya enak nih, karena hampir tidak ada kotoran di sini, langsung keluar seperti ini nih, standar bersih karena SOP-nya di sini. Sebelum melakukan aktivitas, setelah pengecekan kita membersihkan kandang. Setelah pembersihan kandang baru melakukan aktivitas pemberian pakan dan penanganan apabila ada yang sakit. Nah, yang kemarin menanyakan juga terkait pelatihan itu sangat banyak, langsung pada komentar. Ya, namanya pelatihan untuk berternak domba itu mungkin yang kemarin kami di situ ada di deskripsi dijelaskan materi apa saja, tapi kami akan menyampaikan tidak salahnya karena mungkin sebagian rekan-rekan tidak membaca. Saya akan jelaskan kembali. Jadi materi di kami untuk pelatihan pertama menguasai terkait penyiapan bank pakan. Karena apa? Penyiapan bank pakan itu di khususnya berternak domba itu hampir 75% itu adanya di pakan. Makanya kuasai dulu ilmu pakannya dulu. Nanti di situ ada penanaman pakan, pemanenan, terus langkah-langkah apa yang harus diberikan kepada domba itu sendiri. Contohnya rumput, jadi tidak kita panen tidak langsung dikasih, melainkan diangin-anginkan dulu, dilayukan dulu, agar kenapa? Menghindari hewan-hewan, hama-hama yang ada di tanah seperti cacing. Yang keduanya menghindari kembung, karena namanya rumput dadakan dari alam itu setidaknya kadar airnya tinggi, nanti akan berakibat kepada hewannya itu sendiri. Yang kedua mengenai masih pakan, nanti kita akan memberikan materi terkait penyiapan pakan atau stok pakan, baik di silase, di fermentasi. Cara-caranya nanti kami akan berikan apabila rekan-rekan yang menanyakan di sini kemarin kolom komentar apa aja materi yang diberikan Kang, ya seperti itu. Nah, setelah menguasai terkait fermentasi silase itu nanti menginjak ke penanganan domba keseharian terkait terjangkitnya domba penyakit, apa itu penyakit yang sering dialami oleh hewan dan bagaimana cara penanganannya. Insya Allah kami tidak akan pelit-pelit, kami akan berbagi kepada rekan-rekan kaum
kaula muda. Setelah materi penanganan hewan, yang selanjutnya adalah materi penanganan ketika masuk musim kawin. Nah, itu kita diajarkan di sini untuk materi cara penanganan hewan memasuki masa kawin, masa birahi. Nanti kita disampaikan di sini ciri-ciri hewan yang sedang atau masuk birahi, contohnya apa gitu kan. Terus kebiasaan kegiatan hewan itu sendiri itu kelihatan dari gerak-geriknya hewan itu, apakah sedang birahi ataupun tidak, nanti disampaikan. Selanjutnya kami akan memberikan materi bagaimana cara penanganan ketika hewan itu hamil. Nah, contohnya yang ini sedang hamil, materinya apa saja, dan di situ nanti digali secara detail penanganan hewan ketika memasuki hamil. Dan selanjutnya kami juga memberikan materi bagaimana cara penanganan ketika hewan itu melahirkan, dan dilanjut nanti ketika memasuki atau menangani ketika anak domba setelah lahiran. Nah, seperti ini penanganannya, seperti apa dari lahir hingga lepas sapih. Biasanya kalau di kampung itu jarang dipisah sebelum 3 bulan untuk penanganan anak domba itu sendiri. Tapi saya lihat sebagian senior yang telah menggeluti peternakan domba, ada juga yang dipisah dari indukannya. Untuk menyusuinya itu pakai alat bantu atau kedot. Jadi penangkaran anak kecilnya itu dipisah, tapi berbeda dengan di kami ini. Penanganannya itu semi modern. Jadi ilmu-ilmu mbah-mbah atau kakek-kakek buyut-buyut kita terdahulu berternak domba, untuk pola-pola perawatan dan penanganannya masih digunakan 50%, dan untuk penanganan secara modern mengikuti tren gaya pemeliharaan peternakan domba saat ini 50% juga. Jadi kita mengadopsi ilmu-ilmu dari mbah-mbah kakung dulu dan dikolaborasi dengan perkembangan situasi yang ada di bidang beternak domba seperti itu. Rekan-rekan yang menanyakan terkait materi-materi apa aja yang disampaikan di kandang kami, mungkin untuk lebih jelasnya silakan rekan-rekan berkunjung. Kalau sungguh-sungguh mau berternak, bagi
bagi rekan-rekan, yang pertama harus didapat oleh rekan-rekan semua itu adalah ilmunya dulu. Setelah menguasai ilmu, baru melakukan kegiatan yang rekan-rekan inginkan. Dan kami sarankan bagi rekan-rekan, bagi para pemula, untuk melakukan atau memulai usaha di bidang peternakan, alangkah bagusnya jangan langsung banyak populasi dombanya, ya minimal 2-3 lah, maksimal 5 ekor dulu, sambil kita beradaptasi sambil mengaplikasikan ilmu-ilmu. Jangan lupa sering berkomunikasi dengan komunitas domba yang senior-senior, bergelut di bidang domba. Silahkan banyak bertanya, tidak ada salahnya. Dengan rekan-rekan mungkin di kampungnya banyak senior-senior, tidak ada salahnya kita menanyakan. Dan kalau ilmunya logis, realistis, aplikasikan, tidak ada salahnya. Karena yang berat di peternak domba itu perawatan kesehariannya. Kalau tidak ulet ya udah repot. Demikian rekan-rekan yang menanyakan ke kami. Pertanyaan yang ketiga adalah menanyakan terkait situasi di kandang itu. Untuk kandangnya Kang katanya, menanyakan nampung berapa ekor ini. Nampung 200 ekor. Rekan-rekan yang bertanya terkait kandang kami ini, insya Allah nampung 200 ekor di kandang kami. Ya sama, kami juga bertahap untuk pemeliharaan dombanya, tidak banyak-banyak, disesuaikan dengan budget yang kami miliki. Seperti itu rekan-rekan. Rekan-rekan yang menanyakan ke kami, mungkin dicukupkan sekian dulu, karena kami masih banyak kegiatan aktivitas di kebun durian. Nanti simak juga aktivitas kami di kebun durian. Barangkali video kami bermanfaat, silahkan tonton sampai selesai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.